kita sebagai minta taqwa, hatinya yang takwa kepada Allah Subhanahu. Kira-kira apa yang kita hatinya ditakwa oleh Allah sebagai yang bertakwa kepada Allah? Pengen tidak ibu-ibu? Pengen tidak ibu-ibu? Alhamdulillah. Maka kita duduk di sini, kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak terhibur, kita duduk di majlis seperti ini. Kemarin kita hadir di majlis Maulid Dijelau, alhamdulillah. Kemudian di Pematang 7 Rasau, kemudian di Pontianak, kemudian di mana sebagainya. Pindah satu tempat ke tempat yang lain, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah untuk mensyiarkannya daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis yang diagungkan, yang Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kita berkumpul di sini disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Yang benar Ustaz, jangan merampok ya. Bawa nama-nama Allah, malaikat lagi. Itu kan urusan Allah sama malaikat. So, kita perhatikan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalan keluar, kemudian bertemu daripada halaqatu ashabi, yaitu perkumpulan majlisnya para sahabat-sahabat. Jalan Rasulullah. Kemudian ada sekelompok daripada sahabat yang berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya ashabi, ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Apa sebab kalian duduk di sini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, nahnu jalasna nadhkurullah." Yang pertama, kami berkumpul di sini itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Bu? Berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa nahmaduhu ala ma hadana al-Islam. Dan kami muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Kata para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua. Yang ketiga, yang akan menjadi pembahasan pada pagi hari yang mulia ini adalah wa man nabihi alaina. Kata para sahabat, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada jawaban para sahabat, Nabi Muhammad meminta daripada kejelasan, minta sumpah. Wallah antum tadlusu illa dzak. Apakah benar kalian duduk kecuali hanya itu? Hanya duduk kemudian berzikir sama Allah, kemudian memuji Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan, kemudian memuji bersyukur atas nikmat-nikmat Islam yang Allah berikan kepada kalian semua, kata Nabi Muhammad. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira nikmat anugerah yang Allah berikan banyak tidak? Banyak tidak? Jawab yang kompak. Nikmat sehat anugerah bukan? Nikmat sehat anugerah bukan? Nikmat keberkahan, nikmat bukan? Anugerah bukan? Panjang umur anugerah bukan? Semua anugerah. Namun nanti ada anugerah yang spesial yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW yukasimu, yaitu meminta sumpah Allah sama para sahabat. Demi Allah, ibarat kita nih, kita lagi duduk majlis atau kumpul di mana, kemudian Pak Dusun kita nih, ente pada ngapain kumpul, kemudian ditanya sama kita lagi membahas tentang apa namanya pendidikan di desa Pamayan. Kemudian Allah kata Pak Dusun, benar nggak dari Allah nggak? Nah, itu salah satu menekankan benar apa enggaknya jawaban daripada para sahabat.
Dan itu wajar-wajar saja Nabi Muhammad SAW meminta sumpah kepada para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW karena sangat memperhatikan raut wajah sahabat, sangat bisa membaca situasi sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, wahai para sahabat, astahlifkum tuhmatan, aku meminta daripada sumpah kepada kalian, bukan berarti aku tak percaya kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan aku ragu terhadap jawaban kalian, walakin atani Jibril, akan tetapi ada malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah SAW, wa akhbarani, dan memberikan kabar kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, yuhabikumul malaika, bahwasanya kalian berkumpul di sini, kalian membaca sholawat, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian sedang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Syuf ya abdi, wahai hambaku, wahai malaikat-malaikatku, lihat, ini adalah hambaku yang aku banggakan karena berkat cinta kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bukti di dalam Sahih Imam Muslim. Maka banyak sekali anugerah yang Allah berikan kepada kita, namun ditafsir, dimakzur, yufassilu ba'duhu ba'dha. Apa hubungannya Maulid Nabi SAW dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tafsirkan, kita jelaskan dalam Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ilmu nahwu al-balaghah wadihah, laqad itu memiliki sungguh. Manallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu diutusnya seorang rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini untuk senantiasa kita membaca zikir kepada Allah, kemudian membaca madah perjalanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang banyak, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat anugerah terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad, diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Maka dalam hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sampai 3 kali, berulang kali. Ma khalaqtul aflak, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, dan alam semesta ini diciptakan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat daripada kita berkumpul di tempat ini bahwasanya di dalam percakapan Nabi Muhammad sama para sahabat ditanya sebab daripada diagungkan majlis para sahabat karena berzikir kepada Allah Subhanahu, karena memuji Allah atas nikmat anugerah yang Allah beri, nikmat Islam. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas apa? Nikmat anugerah yang Allah berikan kepada itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam malaikat. Kemudian kita bikin majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya kita berzikir sama Allah, kita di dalamnya bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam. Yang ketiga adalah kita mensyukuri anugerah Allah, dan di dalamnya berihtifal, kita merayakan daripada kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa iya kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak ampuni dosa-dosa kita semua? Apa iya
Kita semua yang berkumpul di sini bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat anugerah terbesar yang Allah berikan. Apa iya kita semua harus perbaiki kehidupan kita ke depan? Maka senantiasa hati kita dipatri rasa mahabbah, nikmat cinta, tusukkan hati kita dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Sekandari, maka lillahi ma dama wattasal, segala sesuatu yang didasari karena Allah dan Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dama wattasal, akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abada, meskipun dunia ini hancur, meskipun daripada tanah ini sudah nanti menghilang, hancur semua, akan tetapi kita pernah duduk di majlis yang mulia ini berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, abada akan ditulis abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas Ibu? Kira-kira jelas hadirin jamaah? Jelas tidak? Kira-kira lanjutkan atau jangan? Lanjutkan atau jangan? Benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya khawatir jawabnya itu setengah enggak ikhlas, tapi ternyata kayak ikhlas semua di wajah-wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama poin biar nanti jadi oleh-oleh pulang kita ke rumah. Pertama adalah majlis seperti ini adalah majlis yang diagungkan oleh Allah di hadapan malaikat. Kalau malaikat mengagungkan kita di hadapan Allah itu biasa, tapi ini Allah mengagungkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Yang pertama. Yang kedua, apa manfaat kita berkumpul membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa manfaatnya? Manfaatnya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwasannya boleh nanti kita pulang ke rumah atau nanti ke pasar tengah, ada toko kitab, cari kitab Daqaiqul Akhbar. Dijelaskan bahwasannya manfaat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kita rasakan di yaumil mahsyar nanti. Di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di mana di sebagian keterangan bahwasannya yaumul mahsyar, hari atau padang mahsyar itu dalam keadaan genting, dalam keadaan khauf, semua rasa khauf, takut, kekhawatiran semua kumpul pada mahsyar tersebut. Miliaran orang semua kumpul di padang mahsyar, luntang lantung, nggak pakai pakaian, memikirkan masing-masing, ya, sangat genting, khawatir. Sampai saking khawatirnya dengan keadaan tersebut, itu umat daripada umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ingin cepat-cepat masuk neraka kalau masuk neraka. Karena saking gentingnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kegentingan tersebut, kekhawatiran tersebut, para umat terdahulu sampai akhir zaman datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam, engkau Abul Anbiya, engkau adalah bapaknya para nabi. Berikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, untuk umatmu. Kata umatnya Nabi Adam kepada Nabi Adam. Kemudian apa kata Nabi Adam alaihissalam? Laqad ghadiba al-yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qabla mithlahu wa lam ba'da mithlahu. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Adam, sungguh hari ini adalah hari yang dimana Tuhan kita semua telah murka dengan murka yang sebenar-benarnya murka, dan ini tidak akan pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya tidak akan pernah terjadi. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri sekarang. Idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam, pergi ke Nabi Nuh. Berbondong-bondong seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akhir zaman. Datang ke Nabi Nuh alaihissalam, meminta syafaat. Wahai Nabi Nuh, syafa'alana, berikan syafaat kepadaku wahai Nabi Nuh.
Kemudian apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Sama jawabannya, laqad ghadiba al-yawm ghadaban rabbuna ghadaba al-yawm lam yaghdab mithlahu wa qabla mithlahu. Nafsi, sama jawabannya. Sekarang hari ini Tuhan kita semua, Tuhan kami itu sedang merasa marah, murka yang sebenar-benarnya murka, dan ini tidak akan pernah terjadi setelahnya. Nafsi, sekarang sendiri-sendiri. Idhabu ila Musa, sekarang kalian semua pergi ke Nabi Musa, kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata Nabi Nuh juga ditambahkan sebagai keterangan, aku saja ketika banjir bandang, aku tidak bisa menolong daripada anakku sendiri. Maka aku pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian, kepada umatnya. Kemudian pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, isfa'alana, berikan syafaat kepada kami wahai Nabi Musa. Apa jawabannya? Sama. Laqad ghadiba al-yawm rabbuna ghadaban yawm lam yaghlab wa qabla mithlah. Nafsi. Sekarang nih Tuhan kita semua lagi murka dengan sebenar-benarnya murka, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Nafsi sendiri-sendiri. Sekarang udah sendiri-sendiri. Idhabu ila Ibrahim. Bondong lagi ini umat dari zaman dulu sampai akhir zaman datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya sama. Idhabu ila Isa. Pergilah ke Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Sama jawabannya. Jawabannya sama. Maka di hari Yaumil Mahsyar nanti itu apa? Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi dan sebagainya, bahwasanya nih di padang mahsyar nanti ditambahkan sebagai keterangan saking gentingnya. Anak yang kita sudah didik, sudah kita rawat, kita pontang-panting kaki jadi kepala jadi kaki, cari nafkah buat anak kita, di padang mahsyar nanti kabur. Istri kita yang cinta sama kita, yang katanya aku sayang kamu karena Allah, ya itu di padang mahsyar kabur semuanya. Masing-masing mikirin dirinya sendiri, masing-masing mikirin amalnya sendiri, saking khawatirnya. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, idhabu ila Nabi Muhammad, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong zaman terdahulu sampai akhir zaman, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayuhan Nabi, wahai Muhammad, berikan syafaat kepadaku dengan merintih-rintih umatnya dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sujud tersungkur meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas umat-umat terdahulu sampai akhir zaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal tu'ati, dan mintalah kepadaku akan aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasfa'atu syafa'at, dan engkau meminta syafaat kepadaku, maka engkau sungguh telah diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umat-umat dari zaman dulu sampai akhir zaman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah, penyebab kita semua nih nanti nih, penyebab daripada selamatnya dari akhirat itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita punya akses, agar kita punya relasi, kalau kata Ustaz tadi, agar kita punya orang dalam, katanya kalau kata orang-orang. Bagaimana kita punya akses untuk kita mendapatkan daripada syafaat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kita akhirul as-salawat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. So, di padang mahsyar yang akan selamat di padang mahsyar nanti adalah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Para nabi, para rasul sudah jelas barisannya Nabi Muhammad. Para sahabat sudah jelas barisannya Nabi Muhammad. Kemudian para tabi'in sudah jelas
jelas barisannya dengan Nabi Muhammad. Para tabi'in sudah jelas barisannya dengan Nabi Muhammad SAW. Terus pertanyaan besar untuk kita. Waktu itu kita posisi di mana? Apakah lagi dekat dengan Rasulullah SAW? Maka dengan cara kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu salah satu akses menjadi sinyal mendekatkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Betul? Maka di dalam kitab Asy-Syakhawi, Syekh Asy-Syakhawi membuat kitab namanya Qaulul Bani' fi salati 'ala Syafi'. Qaulul Bani' fi salati 'ala Nabi Syafi', yaitu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang tugasnya cuma satu. Di malaikat tugasnya cuma berapa, Bu? Satu. Apa tugasnya? Mendengarkan orang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti malaikat ini lapor sama Allah, sama Rasulullah, sama Allah juga. Lapornya apa? Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, salawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, disebutkan bapak kita nih, disebutkan orang tua kita. Maka sebagai keterangan para ulama disebutkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tanda bukti kita berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, meskipun kedua orang tua kita sudah mendahului kita, akan tetapi dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu salah satu asbab mendekatkan kita dan orang tua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka di bulan Maulid ini kita bagi dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita yang membaca salawat itu oleh Allah dicap kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salawat menjadi akses, menjadi sinyal mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi akses, menjadi jalan agar kita selamat di dunia. Enggak hanya kita selamat di dunia, namun kita juga selamat di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Analoginya seperti ini. Kalau kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, misalkan Pak Sutono ini pengasuh pondok pesantren, punya ribuan santri. Salah satunya santri itu saya. Saya santri baru masuk. Kemudian biasanya kalau murid ini ada santri banyak belakang. Itu sering cari cara biar cari perhatiannya seorang guru, biar mendapatkan hatinya seorang guru. Saya ketemu guru saya nih, Syekh Tono, Pak Sutono. Kemudian saya terakhir, Assalamualaikum, wahai Syekh Tono, saya ini ada Syamsi bin Ahmad Ya'ish, sambil bawa hadiah kado. Oh, Masya Allah, Azan. Terima kasih banyak. Minggu pertama, minggu keduanya nih bawa kado juga, beda kadonya tapi datang pengajian, bertemu dengan Syekh Tono. Oh Syekh Tono, guru, ini ada kado buat guru. Oh ya Allah, siapa namanya tuh? Ali Syamsi bin Ahmad Ja'ish. Oh Masya Allah, makasih ya, jazakallah khair. Ya. Habis itu minggu ketiganya lagi bawa kado lagi, ketemu sama Syekh Tono. Syekh, ini hadiah. Oh Masya Allah, siapa nama antum tuh? Ali Syamsi bin Ahmad Ja'ish. Ya, Masya Allah benar, sudah dihafal namanya, sudah dikenal, sudah disimpan namanya dalam hati.
Itu minggu berapa? Minggu keempat. Minggu kelima datang lagi. Wah Syekh Allah, ini ada hadiah untuk antum Syekh. Masya Allah, antum Madin Sabit Ahmad Aish, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kado apa lagi antum kasih? Alhamdulillah. Udah dikenal, sudah kenal, kemudian ahlan. Apa namanya? Ahlan kalau bahasa Arab itu diakui keluarga, wasahlan, dan dimudahkan segala urusannya. Jadi ahlan wa sahlan, dikenal. Begitupun kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita selawat kepada Nabi Muhammad agar menjadi sinyal kuat kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini baru pembukaan. Yang kedua, yaitu manfaat salawat dirasakan nanti ketika di padang mahsyar nanti sebagai syafaat al-uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wayambaghi dianjurkan sehari 100 saja baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saja aja duduk kita udah berapa salawat yang kita baca. Ada makhluk qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ila akhir. Sampai akhir. Tadi kita baca tak terasa sudah 4, apalagi dari awal sampai akhir. Maka ini mudah-mudahan menjadi sinyal kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah tidak dikenal oleh siapa? Kepala negara, biarlah tidak dikenal oleh menteri-menteri, biarlah tidak dikenal oleh orang-orang kaya sana. Yang penting kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain hanyalah fata morgana. Yang hakikatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tadi Al-Bukhari, pembaca ayat suci Al-Quran, itu membahas tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalimat kalau ada laqad itu pasti maknanya sungguh. Itu kata Allah, penekanan agar kita senantiasa percaya dan melakukannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu memiliki uswah, perilaku yang baik, hasanah. Nah, kalau dalam kitab Ilmu Balaghah santri pasti tahu uswatul hasanah bentuknya adalah apa? Nakirah apa ma'rifat? Apa? Nakirah. Ya, lawan nakirah apa? Ma'rifat. Kalau ma'rifat ini jelas akhlaknya apa yang mulia. Kalau nakirah uswatun hasanatun. Nah, tanwin semua itu, nggak ada alif lam. Tanwin semua tanda nakirah bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada terhitung, tiada pernah kita bisa hitung akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW karena saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya. Dan kalau contoh as-sadaqah, jelas akhlak baik itu as-sadaqah. Kemudian apa lagi? Yani at-tabassum, sedekahnya senyum. Jelas. Tapi Rasulullah uswatul hasanah, bahwasanya Rasulullah memiliki universal, mengandung daripada akhlak yang tidak terhingga yang Allah berikan akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Ta'iyah Al-Kubra karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dijelaskan di dalamnya, itu menjelaskan rahasia-rahasia, keutamaan daripada para nabi-nabi terdahulu.
Nabi Musa contoh punya keutamaan rahasia bisa belah laut menggunakan tongkatnya pun bisa berubah jadi ular. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hangus terbakar oleh api. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir yang besar dan lain sebagainya. Ini dalam kitab tersebut dijelaskan keutamaan sir rahasia para nabi-nabi terdahulu. Yang unik di akhir kalimat, di akhir kitab yang beliau kadang adalah laqad jama'al asrar wal amru kullahu, sungguh telah dikumpulkannya al-asrar, rahasia wal amru, dan perkara dari semua nabi-nabi dikumpulkan menjadi satu kepada siapa? Muhammadin al-mab'uts min khalqir rahmah bihi khatamallahu an-nubuwata wa ibtada min khatmin bihi wa bidayati wa anna Allah wa inna rasulallahi min ghairi miryatin. Kemudian selanjutnya imamun wal itlaq al itlaq fi kulli hadrati wajihun ladur rahman fi kulli mawtinin sadrun wa sudurul arifin la immati. Diwan itu apa? Pujian karangannya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Bahwasannya sir rahasia al-amr, perkara mukjizat dari Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya yang Nabi Musa itu bisa membelah lautan, kemudian ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, semua itu dikumpulkan, rahasia para nabi dikumpulkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurna akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam riwayat penjelasan, dalam cerita Nabi Yusuf paling ganteng. Tapi hakikatnya Nabi Yusuf itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ini nanti insyaallah 2 bulan kemudian kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singgah di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa alaihi. Gimana ceritanya? Suruh ulangi lagi. Terus bertanya lagi, apa yang Allah sampaikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Terus bolak-balik kepada Allah, Nabi Musa kepada Allah dan terus dan sebagainya. Hakikatnya Nabi Musa bukan bertanya, bukan kepo, bukan senantiasa ingin mengurangi sholat dan sebagainya, tapi hakikatnya Nabi Musa alaihissalam menurut ahli hakikat bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat menikmati wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad, Allah berkata apa dan sebagainya. Oh, kewajiban sholat naik lagi, kurangi, umatmu enggak buat dan sebagainya. Hakikatnya lagi menikmati wajah Nabi Muhammad. Ibarat kita nih, ada seorang, masya Allah, orangnya asik nih, humble, enak nih. Wah, apalagi pandangannya luar biasa, cantik lagi, katakanlah cega-cega, kata orang hei. Kasihlah makan, kemudian kasihlah jajan atau enggak dan sebagainya. Saking menikmati wajah. Terus bagaimana apabila mata kita yang dipandang adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ajmala surah, sungguh yang paling sempurna surah adalah fisik bentuknya seseorang adalah fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika Nabi Muhammad kemudian sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua lagi hijrah. Semua lubang-lubang itu ditutup sama sorbannya Nabi, sama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada satu lubang yang ditutup sama kakinya, sama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian
Ditidurkanlah, dibarikanlah pipi wajah Nabi Muhammad kepada di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam kitab yakni Fiqh Sunnah Nabawiyah, Syekh Muhammad Al-Sabuni dijelaskan bahwasanya kaki yang menutupi lubang yang ada ularnya, kemudian ular ini mau keluar nggak ada udara, dipatuklah kaki daripada Abu Bakar As-Siddiq. Mentafsirkan para ahli tafsir sejarah, ahli hakikah khususnya, apa yang beliau sampaikan, ular yang berbisa yang mematuk daripada kakinya Abu Bakar As-Siddiq hakikatnya bukan untuk mematuk kakinya Abu Bakar As-Siddiq, tapi ia tahu di luar ada tamu yang agung yaitu Nabi Muhammad SAW, ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, nggak bisa keluar, dipatuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Nabi Muhammad sebutkan Sayyidul Kaunain, Sayyid atau pimpinnya para semua makhluk, bahwasanya ular yang mematuk Abu Bakar Siddiq bukan untuk menghalangi daripada hijrahnya Nabi Muhammad, bukan ingin menghalangi perjalanan Nabi Muhammad, akan tetapi ular yang mematuk Abu Bakar Siddiq ingin melihat ketampanan, keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak Ibu? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, keutamaan kita berkumpul membaca salawat, disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat. Yang kedua, manfaatnya nanti di yaumil qiyamah, nanti di padang mahsyar nanti, yaitu kita membaca salawat akan menjadi sinyal untuk Rasulullah sehingga menjadi garda terdepan dekat dengan Rasulullah SAW sehingga selamat di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian lanjut tadi uswatul hasanah, bahwasanya akhlaknya Rasulullah tiada terhitung. Salah satu akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah sabarnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, ini masih dijelaskan dalam kitab Fiqh Sunnah Nabawiyah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan, ketika Nabi Muhammad SAW ingin hijrah ke Taif, Rasulullah jalan kaki. Sebagai informasi bahwasanya Rasulullah baru saja ditinggalkan oleh istri tercintanya, ditinggalkan oleh pamannya yang senantiasa menjaga beliau, membela beliau dalam keadaan apapun, ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Beliau pindah, hijrah, ingin pindah untuk mencari suasana baru, untuk li'ila kalimatillah, mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Berharap bertemu dengan orang-orang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, karena Rasulullah adalah yang maha rahmat. Nabi Muhammad adalah rahmat, putra rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kasih sayang. Maka Nabi Muhammad penuh dengan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Berjalan Nabi Muhammad beratus-ratus mil, bukan kilo lagi tapi ratus-ratus mil, datang ke kampung namanya Kampung Taif, berharap bertemu dengan orang lemah lembut yang marhaba, yang disambut dengan baik. Akan tetapi Rasulullah datang ke Taif, ke Kampung Taif, Rasulullah tidak disambut dengan tala'al badru alaina, bukan disambut dengan hal-hal yang baik, bukan disambut dengan makanan-makanan yang enak, bukan disambut oleh hal-hal yang menyejukkan hati. Akan tetapi Rasulullah SAW datang ke Taif, dilempari wajah mulia Nabi Muhammad SAW dengan tulang, dengan kayu, dengan sandal, diludahi, dihinakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para kabilah-kabilah, para pimpinan Taif dikumpulkan. Semua anak-anak sudah dikumpulkan. Apa yang dia lakukan untuk mencaci maki, kemudian melempari lagi Rasulullah SAW. Tidak hanya di situ, Rasulullah SAW meminta kepada kabilah, para pimpinan Taif, wahai kabilah,
berikan aku kesempatan untuk keluar dari kampung Taif ini, dari kota Taif ini, apabila aku tidak diterima oleh kalian semua. Apa kata kabilah para Taif, para pemimpin Taif? Wahai Muhammad, engkau bisa keluar tapi melalui pintu yang sana. Semua gang-gang, semua tempat, semua pintu itu ditutup, kecuali ada satu gang, ada pintu yang tidak ditutup oleh kabilah pembesar Taif, ada di sana. Kemudian Rasulullah SAW perlahan demi perlahan menuju daripada gang yang dibuka tersebut. Kemudian tak lama preman-preman, para kepala pukul yang sudah dikumpulkan oleh para kabilah-kabilah Taif dikumpulkan di sana, berbaris siap menghadang daripada Nabi Muhammad SAW. Tak lama dari sebelah kanan wajahnya Nabi Muhammad SAW yang mulia, dipukullah Nabi Muhammad terpental sebelah kiri. Dari kiri dipukul lagi, sambut dengan pukulan terpental ke kanan. Dari kanan dipukul lagi sampai terpental ke kiri dipukul lagi sampai ke kanan, terus menerus sampai akhirnya ada salah seorang daripada preman tersebut, kepala pukul tersebut, menghujam, memukul Rasulullah dari atas sampai tersubur Nabi Muhammad SAW. Berdarah Nabi Muhammad SAW. Hati Rasulullah hancur, hati Rasulullah kecewa. Kemudian ada malaikat, malakul jibal, malaikat penunggu apa? Penjaga jibal. Jibal bermakna manusia itu gunung-gunung. Jibal itu bahasa Arab. Jibal artinya gunung-gunung. Ada malaikat jibal datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, silahkan Nabi Muhammad pilih mana gunung yang terbesar, mana gunung yang kau hendaki, akan aku lemparkan gunung tersebut kepada masyarakat Taif yang telah menghinakanmu. Kata malaikat. Kira-kira malaikat punya nafsu apa enggak kira-kira Bu? Saya tanya ibu-ibu, malaikat punya nafsu atau tidak? Tidak. Nah, malaikat tidak punya nafsu. Akan tetapi kekasihnya dinodai, dihina, dicaci maki, dibenci dan sebagainya, maka beliau meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita datang, kemudian kita baik-baik disambutnya dengan marah-marah, kemudian dihujani, dilempari batu. Kira-kira kalau kita nih orang desa Pamayam, Kalimantan Barat, jadi Nabi Muhammad, enaknya di apa itu yang lempar? Bom. Hah? Bom. Ya, dipukul lagi. Ya, langsung pasang kuda-kuda kira-kira ya. Macam mana pula nih? Tak terima nih, harga diri bos. Harga diri bos. Tapi Nabi Muhammad SAW hatinya hancur. Hatinya hancur. Tapi tidak keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang menyakiti orang, menyakitinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersandar di pohon kurma, di pelepah kurma, mengangkat tangan Nabi Muhammad SAW. Sembari menjawab daripada apa? Malaikat. Jangan malaikat. Asallahu yakhruju min aslabihim. Yani man ya'budullaha la yusyrika bihi syai'a. Wahai para malaikat penjaga gunung, tenang. Dan Nabi Muhammad, asallah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari sumsum tulang sulbi mereka, Allah lahirkan daripada keturunan cucu Taif, orang-orang Taif, yaitu yu'minu billah, man ya'budullah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak ada yang menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah justru mendoakan Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Hatinya rapuh, hatinya sakit, tapi tidak keluar daripada
mulutnya kata-kata kasar. Ini poin pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Kemudian Nabi Muhammad bersandar, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati. Aku ashku menyampaikan kegelisahan kepadamu, wahai Allah. Wa qillahi tahillati, dan ketidakberdayaanku kepada manusia. Wa hawani 'alan nas, aku dihinakan oleh orang-orang, oleh manusia yang tidak mengerti atas kenabianku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, curhat sama Allah. Tak lama kemudian ada seorang pemuda ini perantau, pendatang. Kemudian dia ini bukan datang dari Taif tersebut, dari kampung yang jauh, dari kota Ninawi namanya Adas. Beliau membawa ranting-ranting dan membawa anggur. Kemudian dikasih sama Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelepas dahaga, pelepas haus dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad mengambil anggur tersebut bismillah. Kemudian si pemuda tersebut Adas ini terheran-heran mengingat bahwasanya dulu di kampungnya ada Nabi yang diutus ketika mau makan membaca bismillah. Bertanya kepada Muhammad, wahai fulan, wahai saudara, siapa engkau? Kata Nabi Muhammad, aku Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku mengingatkan engkau bahwasanya dulu di kampung Ninawi ada pernah diutus seorang nabi yang